Bapak Ibu dan yang terkasih, dalam konteks karismatik, Advent merupakan saat di mana kita melihat kembali karisma yang menjadi rahmat yang boleh kita alami dalam hidup Kristiani kita. Kalau kita runut, karismatik itu adalah semangat yang menggambarkan seseorang yang memiliki kepribadian yang menarik karena Kristus hidup dalam dirinya. Ya, ini penting diingat-ingat ya. Seorang yang penuh karisma atau mereka yang mengaku karismatik adalah dalam kerapuhan dan kelemahannya, Kristuslah yang nampak dalam hidupnya. Maka ciri yang perlu kita renungkan ulang, sebagaimana yang dikutip dalam bacaan pertama dari nubuat Yefanya adalah bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi orang-orang yang selalu memiliki semangat, jangan takut. Ya. Jangan takut ini bukan persoalan hanya takut dengan kenyataan duniawi. Namun juga jangan takut ini artinya harapan bahwa kita orang-orang yang tidak takut karena hidup kita telah mewujudkan, mengamalkan, menerjemahkan, dan mengaktualkan hidup Kristiani di tengah-tengah perjalanan rohani kita masing-masing. Bukan takut dengan sosial kita, bukan takut dengan keadaan ekonomi, bukan takut dengan konteks politik dan budaya. Namun konteksnya sangat jelas. Kita ini orang-orang yang tidak takut karena kita telah mewujudkan apa yang Allah kehendaki untuk kita. Tentu jangan takut ini kemudian diterjemahkan oleh Yohanes Pembaptis dengan sangat bagus sekali. Bahwa Yohanes Pembaptis mengajak kita semua bahwa kepenuhan Roh Kudus ketika kita menjadi orang-orang yang seperti yang dikatakan Yohanes, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak mempunyai. Nasihat-nasihat Injil ini saya kira menjadi refleksi kita bahwa pengalaman Roh Kudus, pengalaman karismatik, pengalaman hidup didorong oleh kehendak Roh Kudus adalah pengalaman di mana hidup kita mewujudkan kehendak itu dalam perilaku kita masing-masing. Maka jelas sekali, jika kalian memiliki 2 helai baju, berikanlah kepada yang tidak mempunyai. Ini satu refleksi yang mendalam di mana kita memang diajak untuk hidup dalam roh. Sehingga kalau kita belum sampai di situ, maka pantaslah kita takut ya. Kalau sudah menjalankan nggak perlu takut lagi. Karena kita sudah hidup dalam Roh Kudus. Maka Yohanes sangat jelas bahwa menyiapkan kedatangan Tuhan, menyiapkan kehadiran Allah, menyiapkan Natal dalam arti kelahiran baru, baik secara personal maupun liturgi, adalah persiapan di mana kita menjadi orang-orang yang hidup dalam Roh Kudus. Maka bagi saya pribadi Roh Kudus itu tidak usah jauh-jauh ya. Kita lihat dari perilaku kita sudah kelihatan.
Lho Romo, dasarnya apa? Kok kita harus demikian? Dasar yang paling jelas adalah kehadiran Roh Kudus itu paling konkret dan aktual dalam Ekaristi. Karena dalam Ekaristi itulah kita secara konkret berjumpa dengan Allah Putra dan dalam kasih Roh Kudus dalam tubuh dan darah Tuhan. Sehingga orang-orang yang merayakan Ekaristi, orang-orang yang mengimani dan orang-orang yang mempersatukan dirinya di dalam Ekaristi itu, mempersatukan hidupnya dalam kerapuan kita bersama Allah yang mewujud dalam rupa roti dan anggur itu, kita ini adalah orang-orang yang seharusnya mengalami hidup dalam Roh Kudus ya. Seperti kita kalau ke gereja, kita di depan tabernakel kita hormat karena sakramen di situ. Maka sama, Bapak Ibu yang menerima komuni itu kan membawa sakramen. Maka ciri khas orang yang menerima sakramen atau membawa sakramen, membawa Yesus dalam hatinya adalah orang-orang yang hidupnya melakukan atau mewujudkan hidup Kristus dengan perilaku-perilaku yang konkret ya. Jangan pernah kita seakan-akan mendapat Roh Kudus, tapi hidupnya tidak kontekstual dengan Roh Kudus kan. Injil jelas sekali. Jika kamu sebagai aparat negara, jangan memeras, jangan menindas, cukupkanlah hidupmu dengan gaji yang diperoleh. Salah satu ciri Roh Kudus adalah mendidik kita menjadi orang-orang yang tidak serakah. Orang-orang yang tidak mencari kepentingan sendiri. Sehingga pengalaman kita sebagai gerakan karismatik adalah pengalaman di mana saya dibantu dalam doa, dalam pujian, menjadi pribadi-pribadi yang tidak serakah, tidak mencari kepentingan. Namun persis seperti yang dikatakan Yohanes dalam Injil hari ini, menjadi orang-orang yang siap untuk berbagi. Alasannya sangat mendasar, karena hidup kita dipersatukan oleh Kristus bersama Kristus dalam Ekaristi. Saya pribadi sebagai imam itu selalu merenung dan mencoba untuk berjuang agar hidup saya ini mirip dengan kisah roti Ekaristi. Bukan persoalan hanya kekudusan, namun lebih mendalam lagi adalah persoalan keberanian untuk mengikuti kisah roti itu. Coba renungkan, roti itu yang diambil oleh Yesus, roti yang sama itu diberkati, roti yang sama itu pula dipecah-pecah, dan roti yang sama itu dibagikan. Saya letakkan dalam hidup saya, bagaimana saya membayangkan hidupku yang telah diberkati oleh Allah, yang telah dikuduskan dalam permandian, yang telah dikuatkan dalam krisma, yang telah disuburkan dalam imamat, siap enggak untuk dibagi-bagi. Dan hidup saya diberikan untuk orang lain, supaya orang lain menjadi hidup. Itulah karya Roh Kudus yang terhebat. Ketika kita mampu seperti Yesus, yang hidupnya adalah menjadi berkat dan rahmat bagi orang lain. Maka belajarnya adalah belajar dari konteks Advent hari ini.
di mana kita memang dipanggil karena Ekaristi itu untuk belajar. Selain tidak serakah, kita juga belajar untuk berani berbagi, berani peduli, berani untuk mewujudkan belah rasa pada banyak orang. Pertanyaannya, untuk apa Romo itu semua? Kita ingatkan, Advent itu kan dalam liturgi gambaran mini kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan saya ini kan dalam konteks penantian. Menantikan kedatangan Tuhan. Secara liturgi, kedatangan Tuhan ditampakkan dalam peristiwa Advent yang memuncak pada peristiwa Natal. Kita pun masing-masing punya Advent personal, di mana kita juga menantikan kedatangan Tuhan. Soal kapan itu hak Allah sendiri, ya. Namun hidup orang Katolik adalah hidup dalam masa penantian. Sehingga dalam konteks Injil hari ini, yuk kita letakkan penantian kita, penantian yang bermakna, penantian yang bermutu, penantian yang mampu untuk mempersembahkan hidupku ini yang terbaik bagi Allah. Maka nilai yang kita kembangkan antara lain adalah keberanian berbagi, peduli, tidak serakah, cukup. Ini kan budaya-budaya sangat Roh Kudus kan. Jangan pernah kita mengaku menjadi karismatik dan bangga dengan karismatik, namun hidup kita masih serakah dan tidak pernah berani untuk berbagi. Saya pikir bukan Roh Kudus lagi itu kan, karena dalam teologi kita ini gerakan Roh Kudus dan gerakan godaan itu mirip, tipis sekali. Antara Roh Kudus dan iblis itu tipis sekali ya. Maka dalam konteks inilah ada ukurannya. Ukurannya apa Romo? Ukurannya adalah menerjemahkan Ekaristi dalam hidup sehari-hari. Kalau Bapak Ibu yakin kita ini adalah orang-orang yang diberkati, maka yakin pula lah bahwa berkat yang telah diberikan Allah itu harus menjadi berkat bagi orang lain. Maka kisah Ekaristi itu bagi saya pribadi selalu saya refleksikan untuk melihat sejauh mana hidup kita ini mampu untuk mempersembahkan yang terbaik. Sebagaimana yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis pada Injil hari ini. Semoga dengan Injil yang kita baca, dengan Ekaristi yang kita rayakan ini, yuk kita dengan gembira dalam masa penantian ini, kita rela dan siap menjadi kisah sebuah roti yang diberkati, yang dipecah-pecah, yang dibagikan kepada orang lain dengan tidak ngomel ya. Kalau ngomel berkatnya berkurang. Kalau memberi nggak usah ngomel, kalau ngomel nanti berkatnya berkurang. Berilah dengan kegembiraan, nanti berkatnya akan semakin indah dan semakin banyak. Tidak harus berupa barang dan uang. Berkat itu bisa pengalaman iman, bisa pengalaman doa, bisa pengalaman perjumpaan. Semoga Advent yang kita rayakan dan Natal yang akan kita songsong menjadi kegembiraan kita bersama. Tuhan memberkati. Amin.